Halo teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar cara membuat efek neon teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat sebuah teks ya kan. Kemudian kita akan menambahkan efek neon pada teks itu. Nah, ini biasanya kan kita melihat pada misalnya di bar gitu ya. Kemudian ada tulisannya neon-neon gitu seperti klub-klub malam gitu ya. Nah, seperti itulah contohnya teman-teman. Jadi nanti di sini saya sudah menyiapkan dua bahan. Pertama kita akan menggunakan ini tembok ini sebagai backgroundnya, kemudian kita menggunakan font ya. Jadi untuk teksnya nanti kita akan membuat teks menggunakan dua font ini, Maxlent dan last enter namanya ya. Oke, untuk menginstal font saya rasa teman-teman udah bisa ya, tinggal klik dua kali aja teman-teman, kemudian pilih install. Nah, ini di sini karena saya sudah menginstal jadi saya pilih yes. Oke, kemudian ya Maxlent juga sama teman-teman, install aja seperti yang tadi. Nah, pertama saya akan membuat sebuah artboard teman-teman. Saya pilih create new. Untuk ukuran saya pilih HD ya 1920. Ini saya ganti. Kemudian resolusi 300. Pilih create teman-teman. Oke, kita udah punya artboard seperti ini. Berikutnya kita akan memasukkan ini temboknya ini. Tinggal saya red aja ya. Kemudian perbesar sedikit ya. Kemudian centang. Oke. Ini kualitas foto temboknya kurang begitu bagus teman-teman, tapi nggak apa-apa karena kita akan membuat tembok ini sedikit redup nanti, jadi tidak kelihatan. Nah, kemudian background yang ini teman-teman bisa delete layer paling bawah ini, delete saja, yes. Kemudian teman-teman duplikat layer ini, klik kanan ya, duplikat layers, oke. Kemudian teman-teman tambahin efek high pass ya, jadi di filter, kemudian di sini ada other, kemudian pilih high pass ya. Nah, nanti dia akan membuat objek ini menjadi kontras. Jadi high pass itu fungsinya untuk membuat objek ini menjadi kontras teksturnya teman-teman. Jadi perlu dicatat ya. Yang dibuat kontras itu adalah teksturnya. Semisal nih saya kurangi radiusnya segini, ya coba teman-teman lihat. Di sini kan teksturnya kayak nggak terlihat ya. Jadi sejenis kita punya tembok ya kan. Kemudian kita usap pasir di atasnya. Nah, pasir itulah yang disebut high pass ini teman-teman. Jadi semisal kalau teman-teman kasih pasirnya banyak ya, maka dia akan tidak terlihat seperti ini kan. Tapi semisal pasirnya tipis saja, nah nanti dia akan seperti ini. Jadi seolah dia akan terlihat lebih kontras ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi foto yang sedikit blur sih sebenarnya teman-teman. Menyesuaikan aja ya. Kemudian teman-teman oke. Nah, kemudian modenya teman-teman ubah jadi multiply di sini. Jadi dia terlihat lebih menyatu dengan backgroundnya ya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang dia lebih kontras ya kan. Nah, setelah itu kita tambahin sejenis background hitam ya, teman-teman pilih ini, pilih solid color. Di sini ganti dengan hitam, oke. Kemudian opacity teman-teman bisa kurangi jadi bebas ya, misalnya saya kurangi jadi ya 75 seperti ini aja ya, saya rasa cukup ya. Nah, kemudian belum selesai teman-teman, kita tambahin satu lagi biar ada efek sejenis apa sih namanya itu ya, frame gitu ya. Jadi kita akan tambahin satu layer lagi. Kemudian saya akan bikin dia menjadi gradient. Teman-teman pilih gradient di sini, shred, ya kan. Kemudian stylenya teman pilih yang radial, jadi melingkar. Kemudian jenis gradientnya teman-teman bisa pilih di sini, pilih yang ini ya. Ya, jadi dia dari hitam ke warna hitam lagi, cuma hitam yang kedua ini transparan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya settingannya. Nah, ini seperti ini. Kemudian teman-teman oke. Nah, kemudian kita akan switch gradasinya. Jadi sekarang kan hitam di tengah nih. Nah, kita switch di sini di reverse, klik, maka dia akan terbalik ya, yang putih di tengah, yang gelap di sampingnya. Kemudian teman-teman tinggal tambah scale. Kalau scale ini untuk lingkar gradasinya ya. Semakin besar ya semakin besar lingkarnya, semakin kecil maka akan semakin kecil lingkar gradasinya. Itu ya teman-teman. Paham ya? Kemudian teman-teman kalau udah jadi seperti ini tinggal di oke aja. Nah, jadi untuk background kita udah selesai, kita tinggal bikin dia jadi satu grup ya biar tidak terganggu. Kita grup dia, kasih aja nama background ya BG misalnya ntar. Nah, kemudian barulah kita akan membuat teks sekarang teman-teman. Saya bikin layer baru, kemudian pilih text tool. Ya, ini saya akan mengetik open ya. Nah, untuk font di sini tadi saya pakai yang apa tadi namanya itu, coba saya lihat Maxlent ya, namanya Maxlent. Teman-teman cari aja Maxlent di sini. Nah, ini kan ada dua jenis ya sebenarnya, ada yang 3D, ada yang regular. Teman-teman pilih yang regular aja seperti ini ya kan. Letakkan pas di kira-kira di center seperti ini. Oke, kemudian oh ya teman-teman, satu tips lagi teman-teman. Misal teman-teman pengen tulisannya ini pas di center ya, caranya seperti ini teman-teman. Ctrl A ya untuk membuat seleksi semua seperti ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini kan. Nah, ini ada align to center.
Dah, itu salah satu tips tuh teman-teman. Kemudian barulah kita bikin dia warna ya. Misal di sini saya ingin dia warna biru ya, biru yang cerah yang jelas ya. Seperti ini contohnya. Saya seret ke bawah sedikit. Kemudian saya akan menambahkan satu teks lagi di atasnya. Saya bikin layer baru teman-teman. Pilih text tool, kita ketik misalnya now ya. Kemudian ini fontnya yang satunya tadi last enter yang ini ya. Nah, now open gitu ceritanya. Kemudian warnanya ungu aja, biasanya kan kalau neon-neon itu ungu ya gini ya. Nah, teman-teman letakkan di atasnya, yang ini mungkin agak kecil saja biar orang bisa fokus ke tulisan opennya ya. Seperti ini teman-teman. Nah kemudian sebenarnya sampai sini aja udah keren sih menurut saya ya. Cuma karena ini belum neon ya kan, maka kita akan tambahin dia menjadi neon kan gitu sederhananya teman-teman. Nah pertama kita akan duplikat layer open ini, klik kanan, pilih duplicate layers, kemudian oke ya kan. Jadi akan ada dua seperti ini. Nah layer yang copy kita pindahin ke paling bawah, ke bawah open ya maksud saya. Kemudian teman-teman pilih filter blur, kemudian di sini ada Gaussian blur ya. Teman-teman pilih convert to smart object. Nah nanti di sini akan terlihat sejenis blur ya, teman-teman bisa perbesar sedikit. Nah seperti ini. Jadi ada jenis blur ya. Nah, namun blur ini kita bisa manfaatkan untuk menambah efek neon sebenarnya teman-teman ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita memanfaatkan blur itu untuk menambahkan efek neon. Ya, angkanya kurang lebih segini lah ya, 26 atau 27, kita bulatkan aja 27 biar gampang ya. Kemudian pilih oke. Nah sekarang yang now juga saya lakukan hal yang sama ya. Kita duplikat dulu jadi 2. Oke. Kemudian pindahin ke bawah layer now. Baru kita tambahin efek blur di sini, Gaussian blur, convert to smart object. Nah tuh, ini settingannya pakai yang tadi, kemudian langsung oke aja. Nah seperti itu teman-teman, udah kelihatan ya. Ini mungkin saya perbesar lah sedikit ya tulisannya. Sebentar teman-teman, saya perbesar dulu dia. Enter. Oh maaf, yang now ini saya lupa seleksi tadi ya. Jangan ketinggalan teman-teman. Jadi semuanya diseleksi, Ctrl T, oke dulu, kemudian baru perbesar, kurang lebih segini, kemudian baru centang. Nah, gitu teman-teman ya. Gampang sebenarnya teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan efek lainnya biar lebih terlihat neonnya lebih kuat ya. Tapi teman-teman tambahinnya di layer open ya, di layer yang ini maksud saya yang masih berupa teks. Kan ada yang ini tadi kan, ada yang berupa teks, ada yang berupa ini duplikatnya. Nah teman-teman edit yang berupa teks ya, yang layer teks ini, klik kanan, pilih blending option ya kan. Nah di sini kita akan menambahkan 4 efek ya dari sini. Jadi pertama itu drop shadow, kita tambahin drop shadow biar terlihat dia mempunyai ketebalan ya. Angle-nya saya ganti sekitar mungkin seperti ini biar agak miring sedikit. Spreadnya ya segini aja. Kemudian distance ini jangan terlalu jauh-jauh ya teman-teman, kira-kira segini aja. Inilah ya. Kemudian teman-teman opacity-nya ya jangan terlalu besar-besar, sedikit aja. Size-nya mungkin segini aja lah ya. Jadi saya pengen dia shadow-nya tipis aja, tipis banget ya, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahin efek inner glow yang ini. Nah, teman-teman bisa pilih inner glow. Nah, di sini kita bisa setting ya. Maksudnya kita bisa setting opacity-nya seberapa. Ini saya perbesar sedikit ya biar kita bisa lihat dengan enak. Nah, di sini. Kalau teman-teman tambahin opacity maka dia akan semakin jelas intinya gitu ya. Kemudian ada noise, kalau noise ya dia makin noise nilai apa kalau nilainya tinggi. Kemudian ada choke, kalau choke ini lebar lebar glow-nya ya. Kemudian ada size, kalau size itu size daripada glow-nya itu sebenarnya teman-teman. Nah ini sebenarnya saya nggak usah terlalu banyak sih di sini. Nah ini tipis-tipis saja pokoknya teman-teman, jangan terlalu tebal ya karena jelek kalau terlalu tebal. Nah mungkin gini aja ya, saya rasa nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita tambahin inner shadow juga, saya tambahin efek inner shadow. Nah ini teman-teman bisa mainkan ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada sedikit perbedaan sedikit sih ya. Settingnya gini aja teman-teman, seperti saya ini. Kemudian teman-teman tambahin yang namanya bevel and emboss, jadi dia terlihat sekarang lebih 3D gitu ya. Nah ini sebenarnya finalnya tuh di sini teman-teman. Teman-teman bisa tambahin di sini ada ketebalan, depthnya berapa ya kan. Ya, misalnya kalau seperti ini dia terlihat lebih lengkung, kemudian kalau makin tinggi dia akan terlihat lebih tajam seperti ini ya. Nah, bebas saja teman-teman mau yang seperti apa.
Nah, mungkin saya rasa seperti ini aja dia ya, biar tidak terlalu melengkung gitu ya. Nah, sebenarnya simpel teman-teman, caranya seperti ini aja. Kemudian apalagi size-nya cukup lah ya, tidak usah diotak-atik, seperti ini tadi aja. Softennya ya bolehlah kita tambah jadi 8 misalnya seperti ini. Kemudian apalagi ya, outer glow, mungkin kita bisa tambahin outer glow teman-teman, biar dia terlihat lebih glow lagi ya. Sebenarnya tanpa ini pun nggak masalah sih ya teman-teman. Nah, inti untuk colornya kita pakai color ini tadi. Nah, biar mirip ya. Kemudian oke, barulah kita kurangi spreadnya sedikit, size-nya juga kita kurangi sedikit ya. Sebentar, saya edit sedikit ya. Mungkin seperti ini saja teman-teman, kalaupun dikit tapi ada bedanya gitu ya. Nah gitu, kemudian teman-teman bisa langsung oke aja, ini oke. Nah sekarang efek di opennya udah ada nih, tinggal yang now ya. Untuk yang now teman-teman tinggal sama ya, lakukan hal yang sama, klik kanan blending option, kemudian di sini teman-teman langsung centang aja ya, nggak usah setting lagi. Yang penting teman-teman ingat tadi mana aja yang dicentang. Tadi kan ada drop shadow, kemudian ada outer glow, kemudian ada apalagi tadi inner shadow, ada inner glow ya kan, kemudian ada blending, bevel dan emboss. Nah cuma di sini mungkin ada perlakuan yang berbeda sedikit ya. Bentar, saya lihat dulu. Kayaknya ini tadi kita perlu setting sedikit inner glow-nya ini. Opacity-nya saya kurangi aja dikit ya. Nah segini misalnya 29. Yang ini juga saya pengen kurangi dia inner glow-nya. Saya kurangi jadi berapa tadi, 29 ya, kita samain aja nilainya 29. Kemudian oke. Nah jadi seperti ini kurang lebih teman-teman, jadi udah nampak ya efek 3D-nya. Kemudian sebagai pemanis ya, ini akan saya tambahin sejenis apa namanya, kan kalau neon itu kan lampu ya, maksudnya lampu berarti dia ada sejenis apa sih namanya itu, lightnya yang terkena tembok ini gitu ya. Nah itu kita akan tambahin itu, namun terlebih dahulu biar rapi ya layar kita, ini akan saya group aja. Jadi ini semua saya klik, kemudian pilih group ya, kita berikan nama text dan glow gitu aja ya. Salah namanya, maaf teman-teman, ini biar rapi aja sih. Kemudian teman-teman tambahin satu layer lagi di sini. Maaf saya undo. Ini teman-teman letakkan di tengah sini ya, saya berikan nama last effect gitu aja ya. Jadi ini efek terakhir yang kita berikan di sini. Saya akan nambahin layer baru. Kemudian teman-teman pilih B shortcutnya untuk brush ya. Kemudian warna, di sini warnanya saya ambil di sampel di sini biru sama ya. Kemudian teman-teman perbesar. Opacity miripin seperti settingan saya aja ya, 50 dan flow-nya 50, smoothing 10 ya. Baru teman-teman gesek dari sini, shred. Nah, ya kan. Jadi sejenis terlihat seperti ada lightingnya yang terkena ke tembok. Nah itu fungsinya teman-teman, set ini ya. Kemudian saya bikin satu layer lagi, warnanya saya ambil sampel dari sini, ungu ya. Oke, kemudian perkecil sedikit brushnya, gosok di sini, shred. Nah jadi dia sebentar, perlu perbesar sedikit mungkin ya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa ini kedua ini akan saya ubah modenya menjadi ini saya coba dulu ya teman-teman, saya lupa juga modenya, multiply lighten maksud saya ya. Jadi dia terlihat seperti lighting. Oke seperti itu ya. Nah gitu. Kemudian satu lagi mungkin kita bisa tambahin kayak efek putih ya, atau mungkin nggak usah aja lah, cukup seperti ini ya. Nah sebenarnya seperti ini aja udah selesai teman-teman, kita udah selesai membuat nih, tinggal diatur-atur aja posisinya. Nah cukup sekian mungkin teman-teman ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan teman-teman komentar ya. Nah cukup sekian teman-teman, saya akan simpan file ini, save as, kemudian saya akan cari lokasinya, misal tadi di mana ya, di sini ya, 120 ya. Ini saya ganti namanya membuat efek neon ya kan. Oke, kemudian teman-teman save,
Oke, kemudian JPEG-nya juga jangan lupa teman-teman simpan, JPEG, save, kemudian oke. Oke, ini saya close aja teman-teman. Kita lihat hasilnya tadi. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia desain efek neon yang udah kita bikin tadi teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.